Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Thumma du'a rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa jammilna bil afiyati wassalamah birahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Baik, bersyukur kepada Allah kita masih berada di tanggal 2 Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Jadi kita tinggal 4 bulan lagi memasuki bulan suci Ramadan. Ya Allah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sehingga kita bisa menjumpai dan bisa kita melaksanakan ibadah yang sangat agung di bulan yang sangat mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Insya Allah. Salat dan salam kita limpah curahkan keharibaan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang setia. Iman kita melekat sampai ajal menjemput. Iman kita melekat sampai Allah panggil kita ke hadiratnya. Dalam keadaan kita beriman, Islam, dan dalam syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak orang yang dicabut imannya, Bu. Dengan sebab jabatan, naudzubillah. Dengan sebab anak, naudzubillah. Ada ceritanya, saya punya teman, seorang ustadz anaknya, dia menikah dengan anaknya itu pacaran dengan orang non-muslim. Yang namanya orang tua, udah kekenyangan dikasih uang sama anaknya. Alhamdulillah, Bu, kita masih dijaga iman kita. Akhirnya sedikit demi sedikit dia dikasih uang sama anaknya. Ya tadinya diusir lah karena dia orang namanya anaknya muslim, nikah dengan orang non-muslim. Kan perkara iman itu, Bu, perkara Allah yang tahu. Apakah kita su'ul khotimah ataukah kita husnul khotimah, ini Allah yang punya. Tapi buat kita sejatinya bagaimana cara kita agar kita mendapatkan kematian yang husnul khotimah dari sekarang kita cari. Maka ketika kita ada yang mendoakan, ketika ada teman kita, keluarga kita, sahabat kita meninggal, maka jangan ucapkan semoga husnul khotimah, itu kurang tepat. Semoga Allah ampunkan dosa-dosanya dan dijadikan almarhum atau almarhumah min ahlil khair. Kalau husnul khotimah itu, Bu, proses. Ini kayak kita ini sedang menuju proses husnul khotimah. Ya, maka ketika kita pengen kematian kita itu husnul khotimah, jangan lagi kita mendatangi tempat-tempat yang buruk. Ketika kita mendatangi mungkin salah satu konser yang di dalamnya itu terdapat kemaksiatan, kita ingat, ya Allah, lalu bagaimana nanti ketika Allah mencabut nyawa saya? Saya sedang menghadiri konser yang di dalamnya terdapat joget-joget maksiat, minum-minuman keras, naudzubillah. Lalu kita tahu itu. Jadi proses husnul khotimah itu proses, ya. Jadi kalau ada yang meninggal, kita doakan Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fanha. Semoga Allah jadikan min ahlil khair. Bukan semoga husnul khotimah. Ya, kalau husnul khotimah ini kita yang menuju, ya. Insyaallah ya, mudah-mudahan Allah jadikan kita kematian kita kelak husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Baik, yuk kita memperbaharui niat kembali. Mungkin dari tadi kita keluar, kita belum membaca niat. Kita perbaharui nawaitu ta'allumi, kami niat bertolabul ilmi karena Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa jammilna bil afiyati wassalamah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Para ibu jamaah Majelis Taklim Al-Ikhlas yang berbahagia, kita buka di halaman yang kedua tentang bersuci memakai batu. Kita baca bersama-sama ya sayang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutu ijza'il hajari thamaniyatun an yakuna bisalasati ahjarin wa an yunaqqal mahallu wa an la yajifan najsu wa la yantaqila wa la yaqra'a alaihi akharu wa la yujawiza safhatahu
wa hasyafatahu wa la yusibahu ma'un wa antakunal ahjaru tahiratan. Syarat-syarat bersuci memakai batu itu ada 8. Ikutin. Yang pertama adanya 3 batu. Yang kedua tempat najis harus bisa bersih. Yang ketiga najisnya tidak sampai kering. Yang keempat najisnya tidak pindah dari tempat asalnya. Yang kelima tidak kedatangan najis yang baru. Yang keenam najis yang akan disucikan tidak boleh melewati kiri kanannya dubur. Dan hasyafah atau ujung kemaluan laki-laki. Yang ketujuh najis yang akan disucikan tidak terkena air. Lalu yang kedelapan batu-batunya harus bersih. Baik, bismillahi. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Di sini kita akan belajar, sama-sama belajar tentang bersuci memakai batu. Emang ada orang yang bersuci pakai batu? Bisa jadi. Kalau ilmunya kita sudah pelajari ketika kita mungkin lagi rihlah, mungkin ada keluarga kita yang hiking, ya, mendaki gunung, dia dalam kondisi buang air besar, tidak menemukan air sedikit pun. Maka ketika ilmu kita sudah sampai, kita bisa bersuci dengan batu. Ya, asal melalui 8 syarat tersebut, ya. Syarat yang pertama itu adanya 3 batu. Ya, ini contoh 3 batu. Ya, 3 batu. Ya. Udahlah, contoh ini 3 batu lah, ya. Ini 3 batu harus ada nih. Ketika kita mungkin BAK di padang pasir atau mungkin di daerah hutan. Kalau hutan mungkin masih banyak daun, ya. Masih banyak pohon, tapi kalau pohon daun itu Bu nggak ada. Walaupun pada dasarnya apa juga boleh sebenarnya. Yang penting bisa menjadi alat tukar sebagai istinja. Tapi yang kalau menurut syariat adalah batu. Jadi harus ada 3 nih batu, ya. Lalu kedua, tempat najis harus bisa bersih. Berarti tempat najis harus bisa bersih, ya. Baik kita itu pindah dulu, ya. Jangan kita berada di posisi ini, kan kita BAK di sini, jangan di sini juga. Kita pindah, ya. Tempat najis harus bisa bersih, jangan pas di posisi di situ, ya. Ya kalau memang kita yakin, ya kita kan Bu, kalau sekarang sih nggak mungkin kita udah punya alat bantu yang namanya tisu, ya. Tapi bisa jadi Bu, ini namanya kondisi, ya kita kejebak macet, mohon maaf, ya. Kemudian kita lagi bertamu ke rumah orang, ya. Kemudian kita pas di jalan atau ya mungkinlah itu lagi, ini bisa jadi kita terapkan buat anak-anak, ya. Maka kita harus tahu. Lalu yang ketiga, najisnya tidak sampai kering. Nah nggak boleh nih kita Bu, habis kita buang air besar, kemudian kita nunggu sampai kering, sakit. Ya kepet gitu. Ada ngerti nggak bahasa kepet gitu? Kita buang air besar dulu, terus kita ntar ke mobil terus sampai kering. Kita baru pas ngandun pakai tisu, jangan ya. Iya, jadi kalau bisa kalau pakai batu itu kan di situ mungkin ada batu, ya. Atau mungkin kita udah kebelet, ya. Pas kita di gunung, ya, kita berlindung, ya namanya orang BAK kan nggak bisa ditahan, apalagi buang air kecil, ya. Kecuali kita pakai pempes, itu pun buang air kecil, ya. Ini bagi orang yang sakit, ya. Jadi jangan sampai kering tuh. Kalau pakai kering, berarti kalau kita ngeringin pakai batu ya dikerik, ya sakit lah, lecet. Ya, maka syarat yang ketiga jangan sampai kering. Lalu yang keempat, najisnya tidak pindah dari tempat asalnya. Artinya tidak kemana-mana. Ya, ya cukup kita pas BAK itu ya udah langsung pas itu kita langsung pindah tuh. Nggak kemana-mana, artinya nggak belepetan kemana-mana gitu loh. Kalau belepetan kemana-mana ya nggak sah pakai 3 batu. Itu mah harus dikostrek juga ya, pakai air. Ya kalau fikih memang rada-rada jorok ya Bu ya. Gak apa-apa, ini memang buat pengetahuan kita. Itu yang keempat. Lalu yang kelima, tidak kedatangan najis yang baru. Artinya gini Bu, kan kita udah BAK, kan kita udah bersihkan tuh. Akhirnya kita mules lagi.
Ya berarti nggak sah ini kalau pakai orang kita udah bersihin tuh pakai 2 batu kemudian kita mulus lagi. Ya berarti kan kedatangan najis yang baru. Maka ini batu yang 3 ini ya kudu kita tambah lagi kan kita udah bersihin pakai 2 batu pas BAK lagi. Maka ini kondisi kayak gini, ini kita harus menambah batu lagi ya agar bisa bersih ya. Jadi artinya tidak kedatangan najis yang baru itu ya kita tidak BAK atau pup lagi. Seperti itu ya. Jadi benar-benar dipastikan kita udah selesai, benar-benar dipastikan kita udah beres lah, udah nggak pokoknya nggak mulus-mulus lagi ya. Jangan kita masih mulus, kita udah nyari batu. Pas batu di depan kita kagak ada lagi. Bagaimana ya ini ya ceritanya ya. Ya maka tidak kedatangan najis yang baru artinya kita tidak pup yang selanjutnya lagi nggak ada susulan nggak ada. Ya besarnya batu itu nggak bersyarat sesuai dengan memang yang batu yang ada di sekitar kita itu. Atau kita boleh bawa ya sebesar batu apa ya pokoknya ya mungkin ya mau besar juga nggak apa-apa sebenarnya. Ya seukuran tangan mungkin ya atau mungkin lebih daripada tangan ya pokoknya batu lah. Ya boleh batu koral ya. Batu koral itu kan sejenis kayak batu apa ya namanya batu kali ya. Ya pokoknya sejenis batu. Jadi nggak ada ukuran nih kalau memang besar mau kita bawanya berat ya. Iya. Ya nggak apa-apa. Yang kecil juga nggak apa-apa ya sebesar kayak gini juga boleh ya. Yang penting kita yakini batu itu kering dan kedua batunya bersih. Iya itu ukuran dari besar kecilnya batu ya. Jadi ya kalau yang besar banget ya enggak, ya harus dihancurkan dulu ya gimana bawahnya. Bunda Evi baru datang, enggak ngemi ya. Itu yang kelima. Lalu yang keenam, najis yang akan disucikan tidak boleh melewati kiri kanannya dubur. Enggak boleh nih, ini kan dubur nih. Enggak boleh ini kita dubur ya. Ini enggak boleh dari sini atau dari sini. Maksudnya ini kan dubur, kita enggak boleh begini. Ya jadi kena dong nanti kedua kita ya. Ya jadi nggak boleh dari sini. Jadi cukup depan belakang begini, seret begitu ya. Jadi bukan begini. Nah kalau kita begini, ini kan dua ya belepetan nanti. Ya, jadi boleh melalui depan belakang ya. Iya, jadi kita juga yang namanya bersuci memakai batu ya emang ada tata caranya Bu. Kenapa Islam begitu indah? Ya karena semuanya diatur ya. Ya kalau kita pas kiri kanan ya kemana-mana nanti malah belepetan kemana-mana ya itu disitulah ya harus kita pahamin ya. Jadi nggak boleh melewati kiri kanannya dubur ya atau lubang dan juga dari atau ujung daripada hasyafa atau kemaluannya laki-laki. Itu yang keenam. Lalu yang ketujuh, najis yang akan disucikan tidak terkena air. Artinya gini Bu, kalau kita memang buang air kecil itu biasanya kan awal ya Bu ya. Dan biasanya juga akhir. Ya biasanya gitu, udah kebiasaan ya. Dan jangan sampai ini najis ini terkena air. Ya mungkin air itu artinya kita percikan mungkin. Karena kita bawa air mungkin kita percikin dulu. Itu jangan sampai terkena air. Maka kalau terkena air Bu, tetap dia kemana-mana. Nggak bisa bersih kalau pakai batu. Harus pakai air lagi ya. Kecuali kita pakai tisu awalannya ya. Jangan terkena air. Ya tapi tetap Bu, nanti ketika kita sudah menjumpai air kalau buat saya pribadi itu kayaknya kurang afdol banget ya. Cuman ini memang untuk sementara ya Bu ya. Kalau memang kita lagi mendapati ketika kita mungkin buang air besar pas ada di pegunungan, ada di hutan, ada di tempat-tempat yang memang kering ya. Maka kita paham tentang berhadas atau beristinja menggunakan batu. Ya jangan sampai terkena air baik itu air yang kita siram maupun air kencing ya. Makanya gitu seret. Ya kita pin lagi seret gitu ya. Jadi kalau yang udah paham udah ngerti dia. Ya, jadi kalau emang cara batu itu kenapa dari zaman mungkin kalau Rasulullah dulu tuh kenapa pakai batu? Karena memang Rasulullah itu tinggal kan di daerah padang pasir ya. Bahkan dulu ketika ada sahabat ya ada seorang yang memang dia ini habis berhubungan suami istri. Lalu dia nggak menjumpai air, dia guling-guling tuh di tanah ya. Kata dia karena katanya Rasul kalau bertayamum itu boleh. Akhirnya namanya orang Baduy mungkin ya, orang nggak ngerti, belum ngerti ya. Dia guling-guling itu katanya cukup sebagai mandi. Ya enggak salah itu ya. Tapi Rasul mendiamkan karena memang orang awam ya. Dan begitu juga sama ketika kita bersuci dalam kondisi sakit. Ya pada waktu itu ada seorang yang memang ketimpa batu ya, kemudian palanya itu berdarah-darah. Lalu dia bertanya pada sahabat, wahai sahabat,
aku ini kepala aku berdarah-darah. Tapi aku punya hadas besar. Nah ini dia punya hadas besar. Akhirnya kata sahabat ya kamu wajib mandi. Ya agar bisa sholat, berwudu. Akhirnya nih yang tadi kepalanya berdarah, dia disarankan mandi. Akhirnya dalam beberapa waktu dia mati. Lalu sahabat itu menceritakanlah kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah marah. Kenapa kamu untuk perkara ini enggak bertanya dulu kepada saya? Itu kan dalam kondisi dia sakit. Kepalanya habis mengeluarkan banyak darah. Lalu dia dalam kondisi junub. Ya namanya dia nanya kepada para sahabat. Sahabat mengarahkannya mandi. Maka fatal. Maka disinilah kenapa ketika orang yang tiba-tiba sakit dalam kondisi dia punya hadas besar. Itu boleh bertayamum. Ya, nanti ketika dia kondisinya sudah sembuh. Maka dia lanjut mandi hadas besar. Dan memperbarui lagi wudunya. Ya dia sholat lagi bayar tuh. Yang tadi dia udah sholat. Ya. Karena kan dalam kondisi dia belum bersih, ya. Jadi seperti itu yang benarnya. Akhirnya ya sahabat mengadukan seperti itu, ya sahabat semuanya berterdiam dan minta maaf. Ya jadi dalam kondisi yang orang sakit itu pun, ya dia lagi berhadas besar. Kalau memang dia khawatir dia itu bakal menjadi parah penyakitnya, yaitu mandi pas tiba-tiba mati. Karena kayak gitu ya. Maka ketika kita nih habis berhubungan badan sama suami, kemudian pas kita tiba-tiba nih mau sholat subuh, badan kita langsung demam, meriang. Ya Allah kayaknya kena air juga saya malah tambah demam ini. Emang kita mungkin kan ada yang memang mungkin penyakitnya musiman ya Bu ya. Demam yang benar-benar tinggi, menggigil ya Bu ya. Yang kalau kena air bakalan jadi parah, maka boleh Bu bertayamum untuk sholat. Ya, loh kan saya masih punya hadas besar Mi. Nggak jadi masalah, ini rukhsah, keringanan. Jangan sampai kita seorang manusia yang meringan-ringankan Islam, tapi kita dengan seperti kondisi itu malah kita nggak sholat. Salah. Justru kalau orang punya rukhsah, punya keringanan, seperti apapun yang namanya kita dalam kondisi udzur, itu boleh. Jadi nanti ketika kita sembuh, maka kita wajib mandi hadas besar itu. Nah kalau kita memang dalam kondisi sehari semalam sembuhnya, itu dari berapa waktu tadi sholat kita pakai tayamum? Kita qodho. Kita sholat ganti. Oh iya tadi dari subuh saya nih memang tayamum. Enggak apa-apa Bu, ganti. Sholli fardhu subhi rakaatain qodhoan. Ya kan kita membayar tadi sholat yang tadi kita itu tanpa mandi. Itu kalau memang kita mau memakai Islam seperti itu Bu. Ya jadi kan orang kadang-kadang saya enggak ada air. Ya contoh gitu ya kita udah punya junub, hadas besar ya. Pas tiba-tiba mati lampu, mati pam. Kita dengan enaknya kita enggak sholat. Itu bukan Bu, enggak seperti itu syariat Islam mengajarkan ya. Jadi kalau memang kita udah mencari air ya, berapa jaraknya bisa kita mungkin ke musola. Ya mungkin kita telepon teman, Mbak Jeng ada simpanan air enggak gitu ya. Oh enggak ada sama, pam juga di aku mati, aku enggak punya penampungan air. Enggak apa-apa Bu, kita berwudu saja, enggak harus mandi. Nanti ketika sudah ada air, kita baru mandi. Karena itu kita menghormati daripada sholat, waktu sholat. Nanti ketika udah ada air kembali kita mandi, itu ganti sholat kita yang tadi kita udah kerjakan. Iya. Hmm. 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 Ya setiap waktu sholatnya kita qodho boleh sekaligus dalam waktu yang 2 hari itu berarti kan 10 waktu sholat. Kalau sehari itu kan 5 waktu sholat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sehari tuh. Ya kemudian kalau 2 hari berarti kan 10 waktu sholat. Cara qodhonya boleh kita sholat kalau setiap waktu subuh qodho sholat dulu. Ini kan datang yang di hari ketiga kan kita udah bersih nih. Sebelum sholat subuh adaan kita niat qodhoa. Sholli fardhu subhi rakaatain qodhoan. Iya kita qodho. Iya kita qodho terus. Sama. Sebelum waktu sholat zuhur kita qodho zuhur dulu. Ya sebelum waktu adaan. Ya kita sholat qodho yang zuhur dulu. Itu ada yang memang memudahkan seperti itu. Saking wajibnya kita sholat maka nggak boleh kita tinggalkan Bu. Ya kalau dalam kitab Fathul Mu'in
Kita itu kalau untuk mengkodok sholat Bu, kita boleh berhenti dan istirahat cuma untuk waktu makan doang. Sama waktu tidur. Terus kita harus ganti tuh bayar sholat kita yang udah kita dulu-dulu tinggalkan ya. Ya tapi niatnya ya kodoan bukan adaan. Karena kan kita membayarnya dalam kondisi waktu yang memang bukan tepat pada waktunya. Ya jadi kalau memang kita kondisinya 2 hari baru sembuh, ya terus sih kita kodok tuh sholat kita yang tertinggalkan kita memang dalam kondisi sakit itu ya. Karena itu dalam kondisi yang sengaja, maka ya kita wajib kodok. Ya walaupun ada beberapa pendapat nggak wajib dikodok. Karena kan kita udah sholat, tapi kan sholatnya kita itu kan masih masih kita dalam kondisi yang memang berhadas, ya. Ya jadi kalau sama Bu, ketika kita sedang berada di kendaraan, ya contohnya subuh, kita berada di kendaraan nih, dalam kondisi subuh kan kita nggak mungkin karena kita nyampe rumah paling ini kira-kira jam 7 pagi, maka untuk menghormati waktu sholat kita sholat di dalam kendaraan, di dalam kondisi nggak ada air kita bertayamum boleh. Lalu nanti ketika kita tiba di rumah, maka tuh bayar lagi sholat subuh kita. Dengan niat kodoan. Ya sebelum sholat, iya. Ya kalau sebelum sholat duha. Jangan dulu kita sholat duha tuh. Hah? Dibayar sayang, dikodok, dibayar. Iya. Karena kita memang yang namanya sholat untuk menghormati waktu itu ya. Jadi agar kita tidak disebut lalai ya. Maka untuk menyempurnakan daripada ibadah kita ketika kita sholat subuh di kendaraan dalam kondisi yang memang kita bertayamum, ya lebih afdolnya lagi kita sholat di rumah dengan kita usolli fardhu subhi rakaataini qodaan lillahi ta'ala. Sholat sebelum sholat tuh duha. Seperti itu sayang. Iya silakan. Hmm. Hmm. Iya. Kalau memang celana dalam kita yakini itu bersih, tidak kena pup, ya, tidak kena BAK, maksudnya kena air kecil lah, buang air kecil enggak, maksudnya enggak ketetesan najis, ya, pipis, kita yakinin itu bersih, enggak apa-apa saya. Enggak jadi masalah kalau bukan jenisnya kencing. Iya, apalagi yang namanya sperma, mohon maaf. Ketika kita selesai berhubungan badan, nih hati-hati, ini juga kita ya. Kemudian kan sisa-sisa dari sperma itu kan suka keluar. Ya, suka keluar. Karena namanya kita kan perempuan sebagai wadah kan. Iya, andaikan kita udah bersih nih. Kita udah istibra gitu ya, udah dehem, biar keluar semua kan. Ya memang Bu kalau dalam fikih memang harus vulgar. Saya lagi live di TikTok gak jadi masalah. Itu harus kita pastikan keluar dan benar-benar keluar bersih. Ya dalam kondisi kita itu yang namanya sperma itu hukumnya bukan najis, maka boleh Bu. Kalaupun kita sholat dalam kondisi celana kita yang memang terkena sperma, apalagi spermanya udah kering. Kalau Rasulullah dulu kainnya, sarungnya terkena sperma dia dikerik, nggak harus dicuci, karena sperma hukumnya bukan najis. Kalau sperma najis kita terbuat dari sperma najis dong, ya. Maka sama ketika ibu meyakini itu bukan pipis, nggak apa-apa. Ya, kadang gini Bu bahayanya ya, kita kemana-mana ziarah ke Wali Songo sampai dari mulai berapa hari gitu ya, kita dengan sebab nggak bawa celana dalam kita nggak sholat, salah. Ada yang ngomong pok, mbak, yuk, saya sholat nggak pakai celana dalam. Terus celana dalamnya mana? Saya kantongin, sama juga bohong. Dikantongin dipakai sholat ya mending dipakai. Itu masih mending daripada pas di bis ada ceritanya temen ya. Di bis dia mungkin daerah, dia juga sama, jarak ke Wali Songo. Emang dia namanya orang udah nenek-nenek juga ya. Dia buka dah tuh celana yang namanya di kamar mandi. Digantungin tuh di kamar mandi dalam. Pas dia udah pulang berangkat naik bis, udah nyampe Jepara. Ya Allah, baru inget. Apa Bu? Celana dalam saya ketinggalan di toilet umum ya Allah. Ya Bu ya. Jadi itu untuk mengantisipasi aja. Apalagi ibu kan lagi ke dokter dalam kondisi sakit. Daripada ibu sholat nggak pakai celana, khawatir nanti malah tembus ya sumpama gitu ya. Itu malah lebih mudarat lagi ya. Jadi nggak apa-apa. Selagi celana itu kita yakinin bersih dan tidak terkena pipis kita ya. Ya, ya boleh.
Iya. Kalau orang yang sudah terbiasa melakukan sholat sunnah rawatib, ya, sholat sunnah rawatib itu artinya adalah sholat sunnah yang menyertai dan mengiringi sholat fardu. Namanya sholat sunnah rawatib, ada qobliyah, berarti sholat sunnah sebelum sholat fardu, ada ba'diyah. Nah kalau sholat sunnah rawatib maghrib itu terdapat sholat sunnah ba'diyah, itu yang muakkad. Ada yang ghair muakkad yang tidak dikuatkan, tapi Rasul juga kadang-kadang melaksanakannya. Qobliyah maghrib ada, tapi itu bukan yang dikuatkan. Yang dikuatkan itu adalah ba'diyah maghrib. Karena maghrib itu waktunya sempit. Kenapa tidak ada sholat qobliyah? Sholat sunnah qobliyah karena waktu maghrib berbeda dengan waktu Aisyah. Ketika bunda sudah mendawamkan sholat sunnah rawatib, ketika bunda kodok, boleh nggak apa-apa. Sholat sunnah rawatibnya setelah usolli fardul maghribi salah sarokaatin kodoan lillahi ta'ala, kan bunda sholat maghrib kodok. Setelah kau sholat maghrib kodok, boleh bunda sholat sunnah ba'diyah. Tapi nggak kodok ya. Ya usolli sunnatan. Iya langsung aja. Iya. Yang wajib dikodok itu kan yang wajibnya aja, yang fardunya. Hanya karena memang kita sudah mendawamkan kebiasaan tersebut, karena kalau orang udah terbiasa kan beda Bu. Sama ketika kita puasa, ya. Ketika kita puasa Bu, kan kita ini udah dawam puasa. Nanti kita akan menjumpai yang namanya bulan Sya'ban. Karena ketika kita bulan Sya'ban itu di pertengahan antara nisfu, pertengahan tanggal bulan ya. Kalau udah tanggal 15, udah selesai kita itu yang namanya nisfu Sya'ban. Nisfu itu kan artinya separuh, setengah ya. Tapi karena kita dawam puasa terus, kan masih ada waktu 15 hari lagi kita menjelang Ramadan. Maka terus bagi orang yang puasa dawam sunnah terus lanjutkan. Walaupun sudah setengah dari bulan Sya'ban, gak jadi masalah. Begitu juga sama ketika kita qodok sholat, tapi kita sudah terbiasa melaksanakan ibadah sholat sunnah rawatib. Qobliyah ba'diyah lakukan. Tapi nggak pakai qodok kalau itu ya. Ya langsung aja ya. Sholli sunnatan aja nggak apa-apa ya. Jadi jatuhnya mutlak ya. Iya jadi seperti itu. Kalau saya memang mendawamkan sholat sunnah awabin tuh Bu. Sholat sunnah awabin itu adalah sholat sunnah yang waktunya itu antara maghrib menjelang isya. Itu saya sholat sunnah hadiah. Yaitu terdapat dalam kitab Nihayatuz Zain ya. Kalau sholat sunnah hadiah itu kita mengirimkan hadiah, sholat hadiah buat orang tua kita yang udah nggak ada. Ya, saya biasa amalkan setelah sholat ba'diyah maghrib. Ya usolli sunnatal hadiyata. Sebutin tuh nama yang kita mau kirimin. Ya seumpama ibu kita, ya Aisyah binti Abdullah, rakaataini lillahi ta'ala. Ya jadi saya niat sholat sunnah hadiah untuk ibu Aisyah binti Abdullah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kita langsung takbir, kemudian Fatihah 1 kali, lalu ayat kursi 1 kali, Al-Kautsar, At-Takatsur 1 kali, dan Al-Ikhlas 11 kali. Ini terdapat dalam kitab Nihayatuz Zain, amalan-amalan sunat para alim ulama ya. Dan insya Allah pahalanya ketika kita sudah menghadiahkan pahala sholat untuk orang tua kita yang udah nggak ada, mungkin buat saudara kita ya, guru kita ingat ya. Saya biasanya mendawamkan setelah ba'diyah maghrib itu dua orang. Jadi 1 orang itu 2 rakaat. Setelah 2 rakaat salam. Ya, jadi jumlah rakaatnya, rakaat pertama bacanya sama, habis Al-Fatihah, ayat kursi 1 kali, At-Takatsur 1 kali, Al-Ikhlas 11 kali ya. Nanti rakaat kedua sama seperti itu ya. Jadi seperti itu Bunda. Jadi kalau memang Bunda udah dawam, sholat sunnah rawatibnya gak apa-apa. Ya, walaupun kondisinya sudah di luar sholat ya. Karena memang kalau udah kebiasaan kayak ibarat kayaknya gak enak gitu ya Bu ya. Oke ada lagi? Boleh? Ini dulu sayang. Cairan itu keluarnya dalam kondisi kita sedang sholat. Iya. Ketika kita sholat, ya, dalam kondisi yang memang kita udah tua, ya, yang memang mungkin cairan itu keluarnya terus menerus atau mungkin pas sesaat aja. Kalau memang keluarnya pas sesaat, maka sholatnya batal. Karena keluar dari 2 jalan, baik dubur maupun kubul. Maka sholatnya batal. Harus perbaharui wudhu kembali, lalu sholat. Dan upayakan memakai pembalut atau celana.
Ya, jadi ketika cairan itu keluar tidak mengenai pakaian sholat kita alias mukena. Tapi kalau memang yang namanya salisib baul, ya, dia memang mengidap penyakit yang terus menerus, maka ketika dia sholat walaupun dia keluar pipis yang memang dia nggak bisa menahannya karena udah tua, maka itu nggak batal sholatnya. Tapi kita harus memakai pembalut sehingga tidak mengenai pakaian sholat kita. Nah kalau itu memang yang udah berpenyakitan, yang tidak bisa menahan lagi. Maka dalam kondisi orang yang berpenyakitan seperti ini, dia sholatnya sah, tak batal kalau memang dia tetap mengeluarkan yang namanya cairan itu. Tapi kalau memang cairan itu keluarnya sesaat doang, ya maka sholat kita batal. Ya. Tapi kalau memang dia keluarnya terus menerus gitu ya, nggak ada ininya, nggak ada habisnya, nggak dalam kondisi apapun memang yang namanya orang udah dol ya Bu ya. Ya kita kan orang emak-emak udah apalagi udah punya cucu ya. Yang nggak mungkin kita seperti perawan aja kadang-kadang suka anyang-anyangan. Ngerti anyang-anyangan? Iya, suka beser-beseran juga ya. Maka kalau kondisi itu kita tidak terbiasa, sholatnya batal sayang. Ya, jadi harus memperbaharui wudhu kembali dan sholat. Ya, jadi kalau orang yang punya hadas terus menerus ya, selisih baul atau dia istihadah, maka dia wudhunya harus segera. Nah, ketika masuk waktu sholat, kemudian segera berwudhu, langsung segera sholat. Nggak bisa menahan wudhu. Jadi ketika dia mau sholat, wudhu lagi. Ketika mau sholat lagi nanti, wudhu terus. Ya, itu bagi orang yang berpenyakitan. Maka kondisi yang Bunda tanyakan, karena Bunda keluar cairannya ini tidak terus menerus, hanya sesaat aja, maka kondisi seperti itu sholat Bunda batal dan wajib berwudhu kembali, lanjut sholat dari awal lagi. Gitu sayang. Oke, Bunda yang di sana? Hmm. 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 Iya, karena itu kan kotoran yang sudah kering ya. Mm-mm. Mm-mm. Iya, hukumnya tetap sah. Iya, karena kita nggak tahu. Sekarang gini Bu, ada yang namanya najis ainiyah. Najis yang bisa dilihat dengan mata kita. Contohnya najis itu mungkin ada kotoran hewan, kan kelihatan. Nah kalau najis ainiyah bisa kita lihat, tapi kalau najis hukmiyah yang memang hukumnya kita nggak tahu, ini apakah dia kena kencing, kotoran, kemudian setelah kering, ya itu boleh, nggak jadi masalah. Andaikan kita punya pakaian, kita cuci mukena kita, kemudian dijemur di tempat depan yang kering, kemudian ada kucing mengencingi pakaian sholat kita, kita nggak tahu, itu hukumnya boleh. Karena najis hukmiyah kita mau nggak tahu, orang namanya air, ya kan kita nggak tahu. Maka ketika tidak tahunya kita, apalagi itu najis hukmiyah, maka dihukumi boleh. Tapi kalau kita udah tahu, ya maka kita harus cuci itu mukena kita, ya. Dan ketika yang kita beristinja dengan menggunakan batu, kemudian batunya itu dalam kondisi kita nggak tahu apakah itu kotor dengan sebab mungkin habis dikencingi oleh binatang, kemudian kita pakai, ya karena kita nggak tahu, apalagi najis yang udah kering Bu. Ya Ibu pernah nggak dengar yang namanya proses pembuatan kopi luwak? Itu kan dari kotoran luwak Bu. Ya, bagi orang yang fanatik nggak mau itu minum kopi luwak. Tapi dalam fikih kontemporer, ketika kotoran itu sudah kering dan difermentasikan menjadi sesuatu yang bisa dikonsumsi, maka boleh-boleh saja. Ya, andaikan kita Bu, kita nih mungkin pernah nggak Ibu melihat menyaksikan perempuan atau mungkin pakaian kita itu isbal. Isbal itu artinya pakaian yang nyeret-nyeret sampai ke tanah. Iya, maka kita jangan langsung menjustik manusia itu, wah sombong banget, nggak boleh Bu. Apalagi dia itu istilahnya nggak ada niat buat kesombongan ya. Dia memang memakai baju panjang mungkin saja karena menutupi kakinya. Kan kalau perempuan itu Bu, kaki itu aurat. Ya, kaki aurat, tangan juga Bu, ini yang namanya ini pergelangan tangan, hati-hati ya. Umi kalau pakai baju kenceng, Umi nggak pakai handsock ya. Tangan ketika kita sholat ya, ada yang mengatakan ini punggung juga aurat. Ya, tapi ada juga yang mengatakan punggung dan telapak tangan bukan aurat, wajah bukan aurat ya. Tapi kaki itu aurat ya. Maka ketika dia memakai pakaian yang memang mungkin sampai menjulai ke tanah ya, menjuntai ke tanah, maka kotoran yang pertama ya, yang kedua itu menjadi suci atas tanah-tanah tersebut. Jadi jangan pernah kita
menganggap orang yang mungkin pakai pakaian syar'i kemudian kita benci itu gimana sholatnya? Kan bajunya ngengser ke tanah. Ya, kalau dia nggak tahu itu kotoran yang memang itu kering nggak jadi masalah, Bu. Kecuali ada memang mungkin pupnya kucing yang nggak mungkin diinjak, disapuin, itu mah kotor ya. Najis ainiyah yang bisa kita lihat, ya itu mah tetap harus dicuci ya. Tapi kalau najis-najis kering yang udah terjemur matahari, maka itu dalam fikih ya, Umi pernah belajar di kitab Minhajut Thullab itu banyak Bu, berbeda pendapat ya. Jadi ada yang membolehkan, ada yang memang tidak membolehkan. Iya, sudah membersihkan, ya. Tapi kalau dia nggak tahu maksudnya, tapi kalau yang najis hukmiyah, najis yang ainiyah, najis yang bisa terlihat, ya jangan, ya tetap itu, cuma najis hukmiyah yang memang nggak ketahuan, itu ada najis atau enggak. Seperti kita duduk nih di lantai, kita kan nggak tahu tuh bekas pipisnya balita. Tapi kalau udah kering ya suci Bu, kan kita apalagi kita nggak tahu. Maka nanti kita jumpain ini yang namanya pembahasan tentang macam-macam najis. Ya, najis itu kan ada 3 ya, ada najis mukhafafah, najis mutawassithah dan najis mughaladzah. Dari ketiga najis ini juga ada pembagiannya lagi. Ada najis yang namanya ainiyah, najis yang bisa kelihatan nampak dengan mata kita. Dan ada najis hukmiyah, najis yang tidak nampak di mata kita, yaitu contohnya kencing ya, yang udah kering ya. Kemudian kita pakai buat sholat ya. Entah itu kencing hewan, kencing anak kita ya, atau kencing bayi yang udah kering. Kalau memang najis hukmiyah kita nggak tahu, kemudian kita pakai untuk ibadah, ya itu nggak jadi masalah. Dalam kondisi yang kita nggak tahu. Tapi kalau kita tahu ya kita harus bersihkan. Seperti itu sayang, jadi nggak apa-apa. Ah, hmm, hmm, hmm. Tempat wudhu yang memang ada air-air yang sisa dari wudhu ya. Mm-mm. Kena pakaiannya apa kena apanya? Uh-uh. Mm-mm. Oh iya, itu mah harus diangkat sayang, nggak nyaman juga iya. Harus diangkat kalau kondisi kayak begitu ya. Tapi andaikan memang ya namanya perempuan itu kan Bu auratnya itu terhadap yang bukan mahram ya. Kalau kita berwudu Bu, mohon maaf. Kita berwudu yang memang kondisi wudu tempat wudu itu banyak yang laki-laki lewat, lebih baik kita wudunya di kamar mandi. Ya. Kalau di kamar mandi kan kita bisa lepas pakaian kita, walaupun dalam kondisi di kamar mandi yang ada WC-nya kita tidak boleh mengucap doa, lebih baik daripada kita wudhu di tempat umum, ya tangan kita buka semua, rambut kita kelihatan, itu banyak mudaratnya, aurat kita banyak terbuka. Ya, kalau memang kita yakin itu tidak ada laki-laki yang melihat, maka kita nggak apa-apa karena nggak ada orang ya. Tapi kalau kondisi di kamar mandi yang memang itu khusus buat wanita, ya nggak apa-apa kita angkat baju kita ya, jangan sampai mengenai daripada itu kan namanya air mustakmal ya, air sisa-sisa jatuhan yang udah kepake ya. Ya kalau air mustakmal kan memang nggak boleh kita pakai, tapi andaikan mengenai baju kita nggak jadi masalah sebenarnya ya. Andaikan memang udah kepercikan atau mungkin kena nggak jadi masalah, karena itu dihukumi kalau yang buat kita itu nggak najis. Ya najis yang udah jelas-jelas itu seperti air kencing, ya kotoran atau mungkin kotoran dari badan kita ya, entah itu liur, entah itu namanya mungkin dahak ya, kemudian atau ingus atau lain lagi, itu memang benar-benar najis yang dari kotoran. Itu pun najisnya termasuk najis mutawassithah, najis pertengahan ya, seperti itu sayang. Jadi boleh ya, andaikan memang kita nggak ada laki-laki ya, kita bersuci dengan kita buka baju kita, maksudnya angkat ya walaupun nampak nggak jadi masalah seperti itu. Oke, ada lagi? Nggak apa-apa Bu, nanya, saya lebih senang bertanya. Saya ngajar di Kemayoran pun kadang-kadang saya nggak bahas kitab, karena memang banyak yang mau ditanyain. Ibadah kita Bu, kalau kita nggak tahu, terus kita anggap ini sah, ini belum tentu Bu. Kan kita itu ibadah mau menggunakan ilmu. Ya, jadi waman aradad dunya, siapa orang yang menghendaki kebahagiaan di dunia, maka fa'alaihi bil ilmi. Maka adalah dia berilmu. Waman aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Waman aradahuma, ya apabila dia menghendaki kebahagiaan dunia dan akhirat, maka hendaklah dia berilmu. Jadi ibadah yang tanpa didasari ilmu sia-sia.
Ku korbankan jiwa dan raga. Masya Allah. Ibu ya. Oke sayang silakan. Sikut. Harus sayang. Harus ya. Karena kecuali kita dalam kondisi iya, nggak sah kalau kita berwudu tangan doang gini-gini ya nggak salah. Kan kalau wudu itu iya, ya harus kita sampaikan. Walaupun dia nggak mengenai kita nggak buka baju, yang jelas kita harus sampaikan. Harus ada ini. Iya, iya boleh dirogoh ke dalam ya. Kalau memang dalam kondisi yang nggak ada laki-laki ya. Andai kan memang banyak laki-laki, kemudian memang tempat wudunya juga umum ya nggak apa-apa kita basuh, kita kemudian seperti ini nggak jadi masalah. Iya, ya kalau memang ke dalam ya, karena ini kan auratnya aurat sogir ya, aurat kecil ya. Ya mungkin seumpamanya ada orang yang ngelihat anak kecil atau mungkin yang nggak mungkin menimbulkan syahwat ya. Tapi kan kita yang mengutamakan itu syariat. Kecuali dalam kondisi kita bertawaf dalam ibadah umroh. Karena kan ibadah umroh itu kita punya yang namanya perkara ihram ya. Nah kalau kita udah niat ihram itu aurat kita pun nggak boleh terlihat walaupun dengan yang mahram kita. Ya hati-hati. Kondisi kita tawaf di putaran yang ke-6 kemudian kita batal, makanya kalau orang umroh itu harus bawa semprotan tuh air. Ya. Buat apa tujuannya? Buat kita nanti ketika batal kita bisa berwudu dadakan di situ. Kita semprot dengan nawaitul wudu liraf'il hadasil asghar lillahi ta'ala, langsung semprot, kita rogoh tanpa membuka penutup dari badan kita. Enggak harus buka jilbab. Nanti ketika kita buka jilbab nampak aurat kita, maka kita harus ambil mikot lagi. Batal ihram kita. Ya. Kan kita sedang berihram itu ya. Ini kondisinya, ini tentang berwudu ya, disemprot lalu dibasuh, diratakan. Yang namanya anggota wajah ini dari tempat tumbuhnya rambut nih, dari jidat ya. Kalau memang jidatnya lebar, mungkin profesor emang namanya bawaan lahir, ya kan ada Bu jidat yang profesor, masih perempuan juga ada. Jadi sampai mari di jidatnya baru numbuh rambut, sampai sini udah dibasuh. Ya dari tempat numbuhnya rambut ya. Iya dirogoh, ya dirogoh kayak gini ya. Jadi dia yakin tahapan semuanya sampai bersih semua dan kejangkau air. Ya walaupun enggak kelomo, enggak sampai harus basah kuyup, ya yang penting dia tersampaikan. Wudu itu Bu dengan satu air gelas ini pun sudah cukup sebenarnya ya. Jadi dia ketika dia basuh semprotin ke wajah, kemudian dia ratakan, dia basuh wajah, tangan, kaki bukan disiram tapi dibasuh. Enggak sah kalau kita wudu wajah disiram. Siram, enggak sah. Hati-hati Bu. Apalagi kita punya make up, yang make up kita ini rada-rada tebel. Pakai yang namanya bulu mata palsu. Bulu mata palsu itu Bu ada yang namanya lem yang merekat di bagian kulit mata kita. Kalau kita dalam kondisi wudu, kemudian bulu mata kita nggak buka, kita nggak lepas, maka jangankan sholatnya, wudunya pun nggak sah. Hati-hati. Ya, jadi yang ditanyakan Bunda, apakah harus saya merogoh agar nyampe ke siku? Harus. Dalam kondisi kita memang apalagi di rumah. Walaupun di mana-mana, andaikan yang melihat itu, kecuali ini kita sedang ihram. Ini ya hanya khususan untuk ihram aja, yang kita nggak boleh melepas pakaian. Ya, tapi boleh ketika kita memang nggak ada orang sama sekali. Ya, kalau kita dalam kondisi ihram Bu, itu yang namanya aurat kita baik tangan ya ataupun kaki itu nggak boleh nampak. Batal nanti ihram kita. Ini khusus untuk ihram orang yang sedang melaksanakan ibadah haji maupun umroh. Ibadahnya nggak diterima karena nggak pakai ilmu. Ya terlalu menggampang-gampangkan Islam. Islam itu mudah, Islam itu indah, tapi kita nggak boleh memudah-mudahkan Islam. Harus kita tempuh dengan cara kita belajar. Maka Bu yang namanya ilmu, ya mohon maaf Umi nggak ada apa-apanya. Masih cetek banget, sekecil itu ilmu kita yang bisa kita amalkan ya. Jadi memang harus banyak belajar dan belajar. Jangan pernah kita puas dengan ilmu yang sedikit. Walaupun ilmu kita merasa sudah banyak, belum Bu, belum ada apa-apanya ya. Maka sampaikan ya yang namanya basuh itu seperti ini Bu. Kalau anak kita kadang-kadang gini doang takut, ini namanya mungkin ada tuh yang namanya make up apa tuh, waterproof ya. Yang enggak kalis pakai air, itu harus dibersihkan Bu pakai susu pembersih ya. Hati-hati. Apalagi nih kita punya lipstick matte ya. Itu enggak kalis air,
nggak sah sholat kita. Bagaimana mau sah? Sedangkan kita wudhu aja nggak sah. Karena kan bagian wajah kita ini bibir. Dia nggak tersentuh air. Nggak bakal masuk wudhu. Jangankan proses sholat, wudhunya juga nggak sah. Kalau memang masih ada sesuatu yang menghalangi daripada anggota wudhu kita. Sama, anggota wudhu itu kan muka, ya tangan sampai sikut, ya kemudian kaki, ya kalau telinga itu perkara sunnah. Ya, kalau telinga ibu mau bersihkan ataupun enggak, itu enggak jadi masalah sunnah. Mengusap kepala, andaikan di sini kita sungkan, karena bapak-bapak di sini mungkin pakai minyak lavender, betalnya cakep. Ya kan ini buat bapak-bapak ya. Bapak-bapak kan rambut itu mahkota ya. Maksudnya yang punya betel udah nyisir, mungkin namanya sisirnya udah cakep ya, ke kantor kagak mau sisir lagi. Dia mau mengusap bagian kepala yang numbuh rambut boleh ditetengkok. Enggak jadi masalah. Andaikan bukan di ubun-ubun gak jadi masalah. Kalau bapak-bapak kadang-kadang apalagi panas-panas ya, dia mengusap kepalanya sampai basah itu gak jadi masalah sunnah. Gak jadi masalah ya. Tapi kalau dia mau ngambil bagian yang dari tubuhnya rambut kepala ditetengkuk, ya kita juga kalau orang dulu kan berwudu di sini nih suka ya. Dia di sini ongko gak jadi masalah ya. Ya jadi kita melebihkan anggota wudu juga itu boleh. Karena nanti kita dibangkitkan ya, di padang mahsyar itu kita akan bercahaya ya. Seperti kita makanya itu sunahnya kita melebihkan wudu dari anggota-anggota badan kita. Maka nanti kita dibangkitkan, kita akan bercahaya dari anggota-anggota wudu kita itu ya. Jadi seperti itu Bunda ya. Sama, tangan juga disemprot. Kan udah ada lembab, kan basah. Cukup seperti itu ya. Ditekan ya. Tanpa harus membuka baju kita, kan tuh banyak orang di daerah Ka'bah. Iya, kalau memang sekali dia sudah merata, kalau memang sekali sudah rata cukup. Tapi kalau kita yakin dengan sekali belum rata, maka 3 kali sunnahnya. Ya, menyunahkan 3 kali itu adalah perkara sunnah. Ya, yang ketika kita kerjakan dapat pahala. Karena kalau sekali kita yakin nggak rata, ya kita ya memang harus menyunahkan 3 kali. Karena yakin kalau udah 3 kali pasti rata. Ya, jadi kita semprot sama. Ya. Begitu juga kepala ya kita. Lanjutkan karena tadi yang ke-6 putaran tawaf yang ke-6 lanjut. Berarti 1 kali tawaf lagi, 1 kali putaran. Selesai yang ke-7. Enggak harus dari awal ya. Jadi kita mulai lagi niat ya. Jadi niat tawaf yang ke-7 ya. Kita mulai bismillahi Allahu akbar kecup. Bismillahi Allahu akbar kecup ya. Kalau kita dalam proses yang sedang tawaf, mengelilingi Ka'bah kan nggak mungkin repot kalau kita harus ngulang dari awal. Makanya ketika kita umroh, bekal yang harus kita tahu, bekal ilmu, ya. Kemudian ketika kita tawaf juga Bu, kita nggak boleh jalannya maju ke belakang, batal tawaf kita. Kita ngelihat teman kita terus kita jalannya ke belakang itu batal. Harus jalannya ke depan, ya muter ya. Maka kita ini orang yang kebanyakan nggak pada paham lagi tawaf selfie ya, jangan Ibu ya. Kecuali dia memang tawafnya bukan rangkaian sunnah, hanya tawaf sunnah aja. Ya, hanya dia pengen perkara sunnah aja, jadi nggak jadi masalah kalau tawaf rangkaian kita buat umroh atau buat haji, jangan ya Bu ya. Seperti itu sayang. Oke, ada lagi? Oh ini dulu. Iya. Contohnya? Iya. 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 Saat kita memang perempuan Bu, perempuan itu kan punya mulut 2 ya. Maka ketika kita hendak sholat, hendaknya kita beristinja terlebih dahulu. Karena kita nggak tahu cairan apa yang keluar dari mispi kita, dari organ intim kita ya. Maka ketika kita, andaikan kita nggak pengen buang air kecil, tapi kondisi kita ini lama. Dari jam 6 sampai zuhur, berarti kan jaraknya 6 jam. Maka ini Bu, lebih wajibnya lagi kita istinja. Kita cebok ya. Walaupun kita dalam kondisi nggak pengen pup, wajib cebok. Ya. Lalu ketika kita sholat, dibacaan surat Al-Fatihah, kemudian kita keluar cairan, batal sholat kita sayang. Ya batal, wudhu lagi ya. Kan yang keluar sesuatu dari 2 lubang, ya dari 2 jalan, baik depan maupun belakang. Walaupun itu bukan kencing, tetap batal sayang. Ya.
kecuali keluarnya dari hidung. Ya, contoh kita bersin. Ya, kemudian gitu kan, kita bersin lah. Kalau bersin itu enggak makruh, Bu. Yang makruh itu nguap. Karena nguap itu menimbulkan efek jadi kita ngefly. Ngerti ngefly, enggak ngantuk. Ya, lagi baca alhamdulillahi rabbil alamin. Tuh. Udah gitu enggak ada etikanya. Baca Fatihah kita nguap. Itu kan hukum tajwidnya itu cuman itu kan matabi'i. Karena dia nguap jadi 6 harokat. Batal sholatnya kalau kita sengaja, ya. Tapi kalau kita nggak sengaja, ya kita cukup mengulang Fatihahnya, ya. Kalau kita mau nguap, karena nguap itu perkara makruh dalam sholat, berbeda dengan bersin. Kalau bersin itu adalah perkara yang menimbulkan kita sifat semangat. Yang tadinya ngantuk, dengan bersin kita jadi semangat lagi, Bu. Kemudian kita bersin mengeluarkan sesuatu dari mulut atau hidung. Ini mohon maaf. Baik itu kotoran hidung ingus ataupun mungkin dahak keluar, maka kita wajib mengelap dengan pakaian saja. Ya, nggak harus kita batalkan, apalagi dalam kondisi kita sholat berjamaah. Karena itu yang disebut najis dalam diri kita, ya najis mutawasitoh, ya Bu ya. Ya, jadi kalau memang kita nggak bersihkan, takut batal sholat kita, ya. Contohnya keluar darah, kemarin pernah Umi bahas, ya. Mimisan ketika sholat. Ya, ketika mimisan itu memang terus menerus keluarnya, maka lanjutkan sholat dan kita sumbat, ya. Tapi kalau sumbat 2 hidung saya jadi kagak bisa napas. Ya ketika keluar aja baru sumbat, ya, atau dielap maka boleh. Tapi ini bagi orang yang menderita mimisan yang memang terus menerus, baik di luar sholat maupun di dalam sholat, maka itu sholatnya nggak batal. Tapi kalau dia memang mimisannya keluarnya hanya sesaat, maka membatalkan lebih baik, ya. Sama seperti ibu, ketika membaca surat Al-Fatihah keluar cairan dari bukan pipis, tetap batal sayang, ya. Kecuali dia keluarnya dari hidung, ya, dari air mata kita nangis, ya. Dan ingat Bu, kondisi kita sholat kemudian kita nangis, mohon maaf, walaupun nggak batalin sholat, tapi kalau kita nangis yang mengeluarkan suara, batal. Ya, ini kan ada, kita kan sholat nangis, keluar air mata nggak membatalkan sholat, kecuali keluar dari 2 jalan, baik dubur maupun kubul, maka batal sholat kita. Tapi keluar air mata, kondisi kita mungkin baca Al-Quran, imamnya bacanya dengan suara yang benar-benar enak, kemudian kita jadi nangis, ingat dosa, maka nggak batal sholat kita. Tapi kalau nangisnya sampai mengeluarkan lebih dari 2 suara, nah itu batal, ya. Kan saking nangisnya sedih, ya, maka batal. Tapi kalau kita nangis cuma keluar air mata doang, tanpa mengeluarkan suara, lanjutkan sholatnya, nggak batal. Hati-hati Bu, perkara sholat itu memang rada-rada ribet, ya. Bagi kita yang udah belajar itu wajib mencari ilmu. Tapi bagi orang awam, ya, yang dia nggak ngerti tentang kondisi sholat seperti ini batal atau enggak, ya itu lanjutkan sholatnya. Tidak berdosa bagi orang yang awam, ya. Ini bagi kita yang sudah belajar, ya. Maka seperti itu kondisinya. Oke, Ibu ada yang mau nanya lagi? Oke sayang, iya ini yang cantik. Iya dong, kalau ganteng berkumis nanti. Ya. Iya. 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 Bagaimana hukumnya ketika kita berwudu di kamar mandi yang memang dalam kamar mandi itu ada toiletnya, ada WC-nya. Maka cukup kita berdoa dengan mengucap kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ya, karena di dalam tempat kamar mandi yang ada toiletnya, yang ada WC-nya, kita nggak boleh berdoa kecuali kita berta'awuz dan mengucap kalimat basmalah. Lalu kita baca doa dalam hati, nawaitul wudu'a dalam hati, ya. Liraf'il hadasil asghar lillahi ta'ala, ya, sambil membasuh muka. Ingat, niat dibarengi dengan perkara perbuatan. Niat ketika sholat juga sama, ya, ketika takbiratul ihram, usolli, ya, kalau usolli itu talafuz Bu, belum disebut niat. Kalau usolli fardhu zuhri 4 raka'atin mustaqbilal kiblati, kalau makmuman lillahi ta'ala, itu hanya talafuz bukan niat. Maka ketika orang sholat tidak pakai usolli lagi sah, asalkan dalam takbiratul ihram, Allah, saya niat sholat zuhur 4 rakaat, ya, menjadi makmum karena Allah Ta'ala, hu akbar, sah. Begitu juga sama perkara niat, ketika kita awal kita niat nawaitul wudu, aku niat wudu li raf'il hadasil asghar, ya,
untuk membersihkan hadas kecil lillahi ta'ala, karena Allah itu langsung dibasuh, ya, langsung baca niat dalam hati aja sayang. Ya, jadi niatnya fi qalbi, karena memang berada di kamar mandi. Ya, tapi kalau kamar mandinya nggak ada WC, maka boleh kita membaca doa. Ingat, di kamar mandi nggak boleh berbicara. Ya, nggak boleh berbicara. Dalam kondisi wudhu kita pun jangan berbicara. Karena yang namanya fardu wudhu itu 6 perkara. Terakhir adalah tertib. Ketika ibu berwudhu berbicara, maka tidak memakai kalimat tertib. Lagi wudhu, nawaitul wudhu li rabbil adasil asgharillahi ta'ala. Lalu basuh tangan, pok, lu besok ke sono katanya kondangan pakai baju mana? Gue pakai baju pink, lu pakai baju mana? Bu, hello. Ini Bu, batal wudhu kita. Perbarui wudhu kembali. Kemudian ketika kita berada di kamar mandi, jangan kita berbicara. Ya, nggak boleh Bu, ada adabnya kita ketika di kamar mandi. Ya, andaikan kita boleh berbicara, mungkin ada ular yang membahayakan kita, kita boleh berbicara. Yang boleh di kamar mandi ngapain? Dehem, ngidupin keran. Ya, kan kita sunnah. Kalau kita mau berwudhu, kita istinja dulu tuh, kita istibro namanya. 3 kali istibro. Karena yakin kotoran yang bersumber dari mispi kita itu keluar bersih. Jangan sampai nanti ketika kita sholat pas keluar netes. Di sinilah Bu, kenapa dalam kubur ada orang yang disiksa dengan sebab buang air kecil dan besarnya dia tidak bersih dalam istinja. Ya, syarat istinja, rukun istinja itu kan menghilangkan rasa, menghilangkan rupa, menghilangkan bau. Maka ketika kita mau buang air kecil, istibro dulu. Agar itu yang namanya sisa-sisa pup kita, sisa-sisa pipis kita keluar. Ya, jangan sampai kita udah selesai pipis karena kita nggak istibro, nggak dehem, pas langsung netes, keluar lagi, kan pasti ada Bu itu netes sisa-sisanya ya. Ya, jadi kondisi yang kita di kamar mandi nggak boleh berbicara, walaupun itu jenisnya doa. Cukup kita boleh berdoa dengan kalimat basmalah, bismillahirrahmanirrahim ya. Dan ingat ketika kita wudhu, pahami jangan diselingi dengan berbicara. Walaupun anak kita ngajak ngobrol, nanti jelaskan, Mama tadi aku ajak ngobrol kok diem aja. Iya sayang, Mama lagi berwudu sayang. Ya andai kan memang urgent, penting. Ma, kunci mobil Papa di mana? Kita lagi wudu. Nggak apa-apa kita jawab. Tapi kita nanti ngulang lagi wudunya dari awal. Karena yang namanya fardu wudu itu kan 6. Jadi kalau kita selingi dengan berbicara, berarti kita nggak ikuti yang namanya tertib. Ya ingat, nggak boleh kita berbicara dalam kondisi kita berwudu. Oke sayang, paham? Ya Bunda yang pakai jilbab coklat silakan. Ya, kalau buang air kecil juga bisa. Yang penting dia itu tidak mengenai kemana-mana, ya. Jadi kalau ini memang istinja yang harus kita perhatikan, ya. Kalau memang buang air kecil bagaimana? Kalau buang air kecil itu banyak mudaratnya, ya itu nggak bisa. Takut nanti jadi iritasi, luka. Jangan. Ini khusus untuk buang air besar. Ya sayangnya, kalau itu kita mungkin bisa menggunakan tisu atau apa ya. Jangan kalau untuk BAK ya, buang air kecil ya. Karena kita perempuan beda dengan laki-laki sayangnya. Ya jadi jangan bilang boleh, jangan tuh kita pakai batu. Ya ini untuk buang air besar aja saya. Karena lebih takut lebih banyak mudaratnya ya. Takutnya mudaratnya gini Bu, lebih banyak penyakitnya. Ya karena kenapa? Kemarin ada pertanyaan, Mi, bagaimana hukumnya saya mau pergi umroh, tapi saya minum obat pencegah haid. Kalau memang ibu sudah terbiasa minum obat anti pencegah haid, kemudian ibu merasakan sehat, silakan. Nggak jadi masalah, boleh-boleh saja. Islam itu kan Bu tidak akan menyempitkan dan menyulitkan hambanya. Ya Allah menciptakan Islam itu mudah. Allah menciptakan Islam itu dengan keselamatan, dengan penuh kebahagiaan. Jadi ketika kita mau mencegah haid, kemudian kita minum obat pencegah haid, tapi kalau kondisi kita minum obat pencegah haid itu baik-baik saja, maka boleh hukumnya. Tapi andaikan kita minum obat pencegah haid malah jadi sakit, lebih banyak mudaratnya, maka ini nggak boleh kita minum. Haram hukumnya, ya. Karena kan itu jadi menimbulkan penyakit buat kita. Orang darah mau keluar pas ditahan, ya. Jadi ada yang membolehkan karena memang kondisi dia baik-baik saja. Tapi ada yang tidak membolehkan karena memang menjadi penyebab dia jadi penyakit yang lebih parah ya seperti itu. Jadi kalau untuk buang air kecil bagi perempuan ya jangan, tidak dianjurkan memakai batu. Ya karena kan kemana-mana juga. Iya ya. Dan itu pun memakai batu tidak harus dinyatakan bersih. Ya kalau kita udah ketemu air,
Ya kita harus bersih lagi. Kan kita ada yang kotoran yang belum kita bersihkan. Itu kan dalam kondisi sesaat. Sama seperti kita tayamum ketika kita hendak sholat. Kondisi nggak ada air atau mungkin kondisi kita meriang. Nanti kalau kita udah sembuh, kemudian kita udah sehat, maka kita wajib mandi. Ya jangan kita jadikan orang boleh, nggak boleh, tetap ya. Kita harus membersihkan hadas kita ya. Jadi kondisinya hanya boleh untuk buang air besar ya. Oke. Tapi itu kondisi kencingnya itu memang terus menerus kan? Iya. Ya, kalau memang kita paham dengan kondisi tubuh kita, ya gestur tubuh kita ini kan menunjukkan yang paham tuh diri kita sendiri. Andaikan kita memang tidak bisa menahan hadas, baik hadas kecil khususnya ya. Kalau hadas besar mungkin enggak ya, karena memang kita tahu kalau hadas besar kan kita enggak mungkin kita pup ya, karena kita kecuali orang yang sakit yang memang sudah terbaring ya, stroke ya. Nah kalau kondisi bunda kayak gitu, bunda harus pakai pampers atau mungkin pembalut. Iya. Ya jadi kalau nanti bunda mau sholat, bunda harus ganti. Ya. Iya kalau di pesawat, kan kita memang mau di pesawat. Ya tapi itu dalam kondisi bunda lagi nggak sholat kan. Maksudnya dalam kondisi bunda mau naik pesawat aja di jalan. Iya melakukan umroh dalam hal kita membuat umroh. Ya baik tawaf, sa'i, ya. Kalau tawaf harus bunda pakai pembalut. Karena kondisi tawaf itu harus dilakukan dalam kondisi kita berwudu. Ya, tapi kalau memang bunda berhadas terus, maka buat orang yang memang ada uzur penyakit boleh. Yang penting bunda pakai pembalut. Ya, karena kan itu memang kondisi yang tidak bisa dipungkiri. Tapi nanti kalau untuk bunda melakukan rangkaian-rangkaian sholat, bunda harus berwudu lagi. Karena orang yang memiliki uzur ketika dia sakit, dan dia boleh untuk melakukan sholat atau tawaf, maka itu wudunya tidak bisa menahan. Jadi andaikan nanti bunda mau sholat, bunda wajib berwudu lagi. Dalam kondisi bunda lagi umroh, ya buat umroh contohnya tawaf, karena tawaf ini bu memang rangkaian yang tidak boleh batal di wudu. Andaikan kita batal wajib tadi dulu wudu lagi. Ya, makanya kita tuh harus bawa semprotan wajah agar kita bisa berwudu dalam kondisi kita meripil ke samping kiri atau samping kanan ya. Dengan tanpa membuka aurat kita. Dan kalau kondisi bunda harus pakai pampers. Ya kalau mungkin pipisnya nyecret gitu ya, memang itu memang udah terus menerus ya, dalam kondisi kita tawaf, kita juga dalam kondisi, ya itu harus dicegah dengan pembalut. Jangan sampai menetes dan mengenai pakaian ihram kita. Nggak jadi masalah. Tapi nanti ketika bunda mau sholat, bunda harus wudu lagi. Ya ganti wudu lagi. Nggak jadi masalah ya karena memang itu penyakit ya. Nah, tapi kalau memang nggak biasa maka batal. Kita harus tajdid wudu. Ini yang kondisi memang orang yang berpenyakitan yang memang tidak bisa ditahan. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ah. Kalau cuma melihat nggak batal sayang. Kalau cuma melihat nggak batal. Karena suami itu sudah menjadi mahram kita. Kalau kita wudhu, kemudian tangan kita terlihat oleh suami, yang penting suami nggak nyolek. Iya, kalaupun nyolek cuman kesenggol, kemudian ada alas baju, kita jeblogan. Nih contohnya, kita udah berwudhu, kita jeblogan sama suami, tapi bukan kulit dengan kulit. Ya tapi baju dengan baju, nggak batal. Apalagi cuman melihat, nggak batal. Kecuali kalau melihatnya dengan syahwat, ya. Melihatnya dengan syahwat, kemudian suami punya wudhu. Suaminya kemudian lihat istrinya dengan syahwat traveling, akhirnya menimbulkan dia syahwat, kemudian sampai keluar sperma, makanya batal. Walaupun gak nyentuh, ya.
Jadi kalau cuma melihat doang, yang tanpa syahwat dan dia tidak keluar sperma, maka nggak batal. Cuma ngelihat doang. Tapi kalau dia nempel, nyolek, nyentuh, kalau memang kita mengambil pendapat yang membatalkan, ya maka itu wajib wudhu lagi. Tapi ada juga yang memang mengambil pendapat suami istri kalau kecolek atau kesentuh sama yang suami istrinya nggak batal, itu mungkin ambil pendapat yang memang membolehkan. Ya. Jadi kalau cuma melihat doang, nggak batal sayang. Andaikan kita juga bersentuh suami, kalau kita cium tangannya begini, tidak menyentuh kulitnya, nggak apa-apa, nggak batal. Yang penting ada alas. Iya bunda? Hmm. Hmm. Mm-mm. Mm-mm. Iya. Iya, ketika kita memiliki wudhu, ya kalau kita mengikuti, kita bukan bermadhab Bu, mengikuti. Yang bermadhab itu adalah Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki. Mereka lah orang-orang yang sudah bermadhab. Kalau kita hanya mengikuti. Ketika kita mengikuti madhab yang membatalkan, ketika kita berwudhu, kemudian kita berpamitan cium tangan dengan suami tanpa alas, maka batal wudhu kita. Tapi kalau dengan alas, ya udah papa hati-hati di jalan. Kita dengan pakai mukena dan tangan kita bersentuhan dengan suami kita, tapi tidak menyentuh kulit langsung. Dengan alas mukena, kita cium tangan suami, kemudian kita cium dan tidak menempel di kulit hidung, dan kemudian suami kita mencium. Ini yang namanya bagian pala, kan kita sedang memakai mukena. Andaikan suami kita mencium kening kita tanpa menyentuh kulit kita, maka wudhu kita tidak batal. Tapi kalau dia langsung menyentuh kening kita tanpa alas apapun, batal. Kalau memang mengambil pendapat yang memang membatalkan. Kenapa? Karena suami itu bukan mahram kita awalnya. Kenapa ada beberapa yang memang membatalkan antara suami dan istri itu bersentuhan batal? Karena awalnya suami kita itu orang lain, Bu. Ya, ipar batal, sepupu batal. Karena ipar boleh nikah, sepupu juga boleh nikah. Iya, tapi kalau memang mengambil pendapat antara suami istri yang bersentuhan dalam kondisi wudhu nggak batal, nggak jadi masalah. Kalau memang dia mengikuti dari pendapat yang membolehkan, ya. Tapi kalau mazhab Imam Syafi'i tetap batal untuk menjaga kehati-hatian. Tapi ada yang memang tidak membatalkan kalau memang dia menyentuhnya tanpa syahwat. Tapi yang tidak membatalkan kalau dia nyentuhnya dengan syahwat, batal. Walaupun dia sudah mengambil pendapat bersentuhan dengan yang bukan mahram itu enggak batal, itu bersentuhannya tanpa syahwat. Ya kalau hanya menyentuh kening, ya, apalagi ketika ibu berpamitan suami kita mencium kening kita, itu masya Allah Bu, itu kita udah sebagai energi baru buat kita, semangat baru ya. Iya, maka Bu lakukan. Iya, jarang, itu mah cuma hanya kasih sayang sebagai bentuk kasih sayang, ya, memang menyertai. Iya, jadi nggak batal kalau memang dia nyentuhnya tanpa langsung, ya. Jadi kalau nyentuhnya cuma di sini nggak batal. Tapi kalau memang dinyentuhnya kulit langsung batal. Tapi bagi kita Bu yang di rumah, ya nggak apa-apa, kita tadi dulu wudhu lagi, nggak apa-apa batalin. Kan demi mencapai keriduan daripada suami. Ya kan kalau wudhu gampang kita perbarui, apalagi kita di rumah. Ya, nah ingat Bu, iringi kepergian suami kita. Ketika suami kita hendak berpamitan, mau usaha, baik itu dagang, bekerja, ataupun apapun, kita sebagai seorang istri yang akan memudahkan jalannya suami kita untuk berusaha, maka iringi dengan sholawat kamilah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihi raghaibu wa khusnul khawatimi wa yustasqal ghammamu biwajhil karim wa ala
wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin fi adadi kulli ma'lumin lak. Iringi kepergian suami kita yang hendak bekerja, baik dia pergi bekerja berdagang atau bekerja berjualan atau bekerja di kantor. Iringi dengan kepergian suami kita, kita cium tangan suami kita doakan fi amanillah, suamiku semoga Allah menjagamu, dengan sholawat. Maka ketika mungkin rezeki kita ditutup sama Allah, dengan kita buka tanhalu bil uqadu, maka Allah akan bukakan rezeki buat suami kita. Insya Allah. Baik sayang, mungkin hanya itu saja ya yang bisa kita pelajari, kita sama-sama belajar ya. Mohon maaf kalau Umi terlalu keras dalam menyampaikan materi, karena Umi memang biasa keluar masuk penjara Bu. Kalau kita ya di penjara ngomongnya ibu-ibu, ya jadinya lemes, makanya yang di penjara takutnya kagak paham ya. Memang nada Umi suka keras, mohon maaf apabila mungkin suka ngagetin ibu-ibu ya. Inilah namanya suara ya. Ini udah serak banget Bu, serak-serak demek, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan buat Umi ya dalam dakwah ya. Mudah-mudahan ibu juga semua sehat ya. Ini kita dalam bertaklim, dalam bermajlis ya, kita yang harapkan apa? Satu ilmu yang bermanfaat, ilman nafi'ah ya. Wa rizqan thayyiba, dan rizki yang halal lagi baik ya. Wa amalan mutaqabbala, dan amal soleh yang makbul, yang diterima sama Allah. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini ya, rizki kita bertambah, ilmu kita manfaat, dan Allah terima segala amal soleh kita. Apalagi orang yang berdoa diaminkan melebihi daripada 40 orang, yang aminnya berbarengan dengan malaikat, maka yakin doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka yuk kita niatkan, kita pasang niat kita, hati yang khusyuk, kita bermunajat kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah ridho dengan apa yang baru saja kita pelajari ya. Umi mohon maaf, bukan bermaksud Umi menggurui ya. Di sini banyak para ustazah, banyak guru, banyak para muallimah ya, mohon maaf ya. Karena memang ilmu Umi juga enggak banyak ya, tapi kita memang saling mengingatkan ya. Mudah-mudahan Allah ridho dengan ilmu yang sedikit, mudah-mudahan menjadi manfaat. Yuk kita bermunajat kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita, Allah panjangkan umur kita, Allah sehat afiatkan badan kita. Yang ada penyakit dalam jasmani dan rohani kita, mudah-mudahan Allah angkat penyakit kita. Yang ada penyakit yang memang sudah menahun ada dalam jasmani rohani kita, mudah-mudahan Allah angkat sehingga kita sehat buat bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ada penyakit rohani, penyakit bawaan dari penyakit hati kita yang bersumber dari pikiran kita, penyakit rohani kita yang bersumber dari mungkin sifat-sifat buruk, baik kikir, pelit, sombong, namimah, ghibah, riya, takabur, dan penyakit-penyakit hati lainnya. Fabiidznillah, maka mudah-mudahan dengan izin Allah, Allah angkat penyakit rohani kita. Sehingga yang tadinya penyakit hati banyak dalam diri kita, Allah angkat penyakit hati kita sehingga menjadi bersih. Sehingga Allah ampunkan segala dosa-dosa kita. Allah sehat afiatkan badan kita. Allah berkahkan rizki dan usaha kita. Buat apa? Buat bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita berdoa minta panjang umur, minta sehat, minta rizki yang banyak, tapi kita tidak sebutkan buat apa, melainkan kita sebutkan buat bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang dikasih kesehatan, berapa banyak orang yang dikasih kekayaan, tapi tidak digunakan buat beribadah. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min syarri dzalik. Maka kita berdoa, kita bermunajat kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, kesehatan, keafiatan, keberkahan rizki dan usaha kita buat bekal ibadah kita kepada Allah.